Jadi sebetulnya kok Swiss Cafe ini adalah main resto kami. Jadi kapasitasnya sendiri kurang lebih sekitar 200 pax. Jadi kami di sini menyediakan buffet, breakfast, lunch, dan dinner. Selain itu juga kami menyediakan event lain, jadi wedding juga suka ada di sini Bu, kemudian birthday, kemudian social event lainnya lah gitu ya. Jadi nggak hanya serving untuk breakfast, lunch, dinner toh, tapi kami juga menyediakan untuk social event lainnya. Dan sebetulnya nggak hanya Swiss Cafe aja sih Bu, kita juga ada outlet lain di lantai 8 itu namanya Full Cafe. Jadi itu adalah cafe kedua kami. Di situ kami menyediakan ala carte. Nah, ala carte ini open dari jam 7 pagi sampai dengan jam 11 malam. Gitu. Dan Full Cafe sendiri juga nggak hanya open untuk ala carte aja. Kadang untuk social event dengan pax yang lebih kecil dari sini. Jadi kalau 30 sampai 50 biasanya kita ada ini di atas. Gitu, birthday, arisan, pinggir pool atau event apapun yang kira-kira cocok dengan swimming lah ya gitu. Kalau misalkan di atas 50 pax atau 70 pax ke atas baru kita adakannya di sini gitu. Swiss Cafe minimum itu di sekitar 70 atau 80 itu sudah bisa di sini. Kemudian maksimumnya di 100 sampai 120. Kemudian Swiss Cafe ini available-nya hanya weekend aja. Weekendnya pun menjelang sore, karena kan memang paginya kita gunakan untuk breakfast dulu ya. Kemudian setelah itu baru bisa di-set, misalkan ada dekorasi atau segala macamnya. Eventnya baru bisa dilaksanakan sekitar jam 3 ke atas. Bisa berlakunya tuh Sabtu dan Minggu aja. Kalau kita live music ada di weekend, tapi biasanya kita adakannya itu antara di lantai 8 di sebelah swimming pool atau di lobby area. Dari mulai appetizer, kita punya salad bar, kemudian kanape, assorted kanape ya, kemudian assorted sushi, kemudian kita juga ada main course. Main course-nya itu cukup lengkap ya, 3 protein, noodles, fried rice ya, kemudian vegetables, kemudian potato, cukup variasi sih ya. Kemudian ada stall juga Ibu di live cooking area, stallnya tuh berubah-berubah, kadang ada yang lagi tematik Sunda, seblak, atau mie kocok, atau siomay, macam-macam. Kemudian kita juga punya asinan corner, rujak. Nah itu juga kadang lagi ada rujak serut, rujak buah, macam-macam. Gitu. Terus dessert juga cukup bervariasi ya. Walk-in itu mostly ya rata-rata family sih Bu. Tapi kalau untuk breakfast ya, tapi kalau misalkan lunch atau dinner, kadang ibu-ibu sosialitas. Jadi misalkan dia lagi ada acara sama temennya, atau ngerayain ulang tahun, atau ngerayain perpisahan atau apapun gitu ya. Kadang ada guru-guru sekolah juga di sini. Sosialitas ya. Kalau di weekend di lantai 8 khususnya untuk hari Sabtu, kita itu ada Rawsonten. Jadi jam 3 sampai dengan jam 8 malam kita adakan gerobak. Jadi kita siapkan gerobak, di situ kita jualan stall-stall yang harganya cenderung relatif lebih murah daripada ala carte kami. Di situ kita menyediakan stall-stall tradisional seperti mie ayam, bakso, pentol mercon. Jadi ibaratnya sambil nikmatin berenang gitu ya, bisa sambil makan gitu. Kemudian di situ kan suka ada live music, jadi sambil makan gerobak Mang Mao bisa sambil dengerin musik, dengerin band kami. Kemudian hari Minggu pagi itu ada kids activity di lantai yang sama. Jadi di swimming pool itu kita namakan Split Splash. Jadi ada dari tim kami yang mengarahkan untuk beberapa permainan air untuk anak-anak gitu. Nanti ada gimmicknya lah gitu ya. Kemudian ada juga kelas dekorasi. Jadi kayak misalkan beda-beda sih, ada yang menghias cupcake, menghias pizza, bomboloni, macam-macam.
Untuk di Swiss Cafe Restoran kita berusaha menyajikan makanan yang bervariasi. Tentunya kebanyakan orang dari mungkin luar kota, Jakarta terutama, pergi ke Bogor untuk mencari makanan yang otentik. Kita menyajikan makanan otentik khas Bogor. Misalnya seperti di breakfast kita sajikan soto kuning Bogor, kemudian soto mie Bogor, kemudian untuk weekend kita juga sajikan menu khas Bogor yang mungkin sudah jarang disajikan di Bogor sekalipun, yaitu Deutschland. Itu terdiri dari lontong, kemudian ada tahu, kemudian ada disajikan dengan sambal kacang. Itu adalah salah satu sajian khas yang kami sediakan di Swiss Bell Hotel Bogor, terutama di Swiss Cafe. Kita mengharapkan supaya para tamu itu tidak harus lagi keluar untuk mencari kuliner-kuliner tersebut, bisa langsung menikmatinya di Swiss Cafe Restoran di Swiss Bell Hotel Bogor, terutama kita sajikan pada saat breakfast atau makan pagi. Terutama kita sajikan juga menu daerah dari Jawa Barat. Bukan dari Bogor secara khusus, tapi dari Jawa Barat secara umum, misalnya nasi timbel, kemudian nasi bambu bakar, itu kita sajikan dengan otentik, dengan ada sayur asam yang kita buat secara fresh. Untuk di buffet setiap hari Kamis kita juga ikut support dari program pemerintah di Bogor ini, bahwa hari Kamis adalah Kamis Nyunda. Jadi kita sajikan berbagai macam makanan dari daerah tataran Sunda, mulai dari Bogor, Bandung, Kerawang, sampai ke Cirebon kita sajikan, termasuk ada empal gentong di Cirebon. Karena kita konsepnya banyak, marketnya banyak yang mais, kita sering menyajikan masakan tradisional atau Nusantara. Dan kita juga sajikan stok jajanan-jajanan yang biasa ditemukan mungkin di SD atau di pinggir jalan, seperti telur gulung, cilok, kemudian ada seblak, betul, ada cireng, dan mereka sangat antusias sekali pada saat mereka mengetahui ada sajian makanan itu di istilahnya makanan jajanan recehan itu ada di buffet. Mereka sangat menikmati sekali. Untuk favorit tamu di sini, salah satunya yang saya sampaikan adalah nasi goreng salmon itu. Karena disajikan dengan secara live dan fresh, dan orang bisa langsung melihat sendiri. Dan mereka juga bisa customize, mau sedikit pedas atau misalnya tambahan additional lain. Mereka sangat menikmati, para tetamu itu, untuk menikmati nasi goreng salmon. Karena masih jarang disajikan nasi goreng salmon dalam bentuk live buffet juga. Mungkin untuk otentik bisa jadi nasi goreng salmon kan terkesan itu mewah dan mahal, tapi kita sajikan di buffet dan semua orang bisa menikmati beberapa kali, enjoy, dan kemudian yang terpenting adalah bisa customize. Untuk live cooking yang stall setiap hari ada, seperti yang saya sebutkan tadi, misalnya jajanan SD seperti telur gulung, kemudian cilok, kemudian seblak, kemudian cireng, itu setiap lunch ada. Untuk malam jajanannya kita sedikit berat, ada martabak telur, ada kebab, kemudian ada roti bakar. Jadi kita menyesuaikan dengan yang real life yang ada di sekitar kita, bahwa misalnya martabak kan identik dengan makan roti bakar, masakan makanan malam. Jadi kita sajikan untuk mengakomodir para tetamu meeting dengan makanan berat. Sebenarnya hampir sama dengan tempat lain, cuma kita bisa sajikan otentik itu adalah nasi bambu bakar. Jadi kita sajikan dengan khas kita. Jadi signature dish kan bukan berarti di tempat lain tidak ada, tapi kita sajikan dengan cara yang khas. Kita olah nasinya masih tradisional, kita cara sederhana, tetapi ditampilkan dengan cara yang lebih modern, kemudian lebih menambah kenikmatan pada saat memakannya. Untuk rotasi menu, karena kita sering mendapatkan grup yang repeater, nah kita setiap 8 hari sekali kita ganti menu buffet. Selain itu juga saya hampir setiap hari saya diskusi dengan tamu, breakfast, lunch, dinner. Kalau misalnya mereka ada masukan, kemudian ada kebiasaan yang mereka untuk sarapan, kita bisa tampung dan kita bisa akomodir. Contoh, suatu saat pernah datang grup dari Manado, mereka meminta disajikan bubur Tinotuan Manado, kemudian besoknya kita sajikan. Mereka sangat senang sekali. Jadi kita fleksibel menurut
kebutuhan dan keinginan tamu supaya kita bisa menyajikan guest experience yang bagus buat tamu pada saat mereka stay di Swiss Bell Hotel Bogor. Untuk Ramadan, kita karena bertemakan Melayu, saya akan menyajikan makanan khas Melayu. Salah satunya adalah kenapa kita milih Melayu. Melayu itu identik dengan nuansa Islami yang kental. Jadi kita mencoba menyajikan itu. Kita akan menyajikan makanan khas dari Melayu seperti daerah Riau, daerah Kepri, Batam, kemudian sedikit ke Malaysia. Kita sajikan mulai dari appetizer, kemudian main course, kemudian dessert juga. Misalnya untuk di main course kita ada ayam percik, yaitu ayam khas dari Melayu yang bisa disajikan dengan dibakar dengan bumbu santan yang kental. Kemudian ada yang unik juga, dessert namanya es pelangi air mata pengantin. Itu adalah es yang terdiri dari rainbow, seperti rainbow itu. Ada juga es nanti es laksamana mengamuk istilahnya gitu. Emang judulnya seperti itu, judulnya tempting, sangat menggoda seperti itu. Untuk supaya pada saat buka puasa lebih semangat. Nanti juga kita akan ada live kebab. Kemudian yang pasti, walaupun bukan otentik Melayu, tapi kita sajikan nasi biryani, nasi kebuli dalam sajian yang besar. Jadi para konsumen bisa ngambil langsung. Selain itu juga nanti akan ada kurang lebih sekitar 12-15 jenis bubur. Bubur kandil, bubur kolak, yang kalau di Jawa Tengah, Jawa Timur mungkin istilahnya bubur jenang gitu ya. Jadi mereka tinggal ngambil sendiri. Tidak hanya satu tapi 12 macam yang disajikan pada saat buka puasa. Karena pada saat buka puasa dari pagi sampai siang pasti mengidamkan makanan yang manis, yang segar seperti itu.